Pada video sebelumnya kita sudah belajar, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita mengimplementasikan JPEG, kompresi JPEG dengan menggunakan Octave atau menggunakan MATLAB. Jadi pada program itu, pada video itu saya jelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan ini, mulai dari konversi gambar. Waktu itu kita pakai gambar grayscale saja, kemudian DCT, kuantisasi. Kita tidak menggunakan Huffman coding, tapi kita langsung zigzag run length coding, kemudian Huffman coding, kemudian kita dapat hasil programnya. Nah, ini kita sudah coba jalankan programnya. Anda sempat lihat hasilnya. Jadi ini hasil gambar yang sebelum dikompresi. Kemudian yang ini adalah, jadi ini gambar aslinya dikompresi, kemudian diekstrak kembali, kita bisa dapat ketemu gambar yang sebelah sini. Secara kualitas masih sama. Nah, kalau kita lihat, saya pada bagian akhir dari program ini, saya hitung efektivitasnya. Jadi efektivitasnya adalah perbandingan antara panjang file kompresinya, file yang sudah jadi JPEG misalnya, dengan panjang aslinya. Kita lihat sini perbandingannya 0,2189 atau kira-kira 22%. Artinya kalau gambar saya aslinya itu 100 kilobyte, maka setelah kompresi jadi cuma 22 kilobyte. Efisiensi kompresinya sampai 20%, 22% gitu ya. Sekarang bagaimana kalau saya coba lagi, kita coba dengan key yang lebih tinggi. Katakanlah saya coba dengan 4 key. Jadi dengan kuantisasi menggunakan matriks JPEG 4 kali lipatnya. Tentu kita sudah pelajari di video sebelumnya. Kompresinya akan lebih bagus lagi, tapi tentunya kualitas gambarnya tidak sebagus kalau kita kompresi dengan 1 key. Coba kita jalankan ini. Anda lihat kualitas gambarnya memang ini lebih, Anda kalau sempat lihat langitnya jadi warnanya lebih kotak-kotak, tapi secara kualitas masih oke juga. Kita coba lihat efisiensinya. 8,9% atau 9%. Jadi kalau file aslinya misalnya 100 kilobyte akan jadi cuma 8 kilobyte. Bayangkan kompresinya sangat baik. Nah, pada video ini saya akan mengajak Anda untuk coba kita bermain-main, kita pelajari sistem kompresi gambar itu. Jadi di sini kompresi gambar berbagai proses yang ada. Salah satu proses yang saya ajak untuk kita eksplorasi bersama adalah proses run length coding ini. Jadi ini run length, kemudian waktu dikembalikan saya pakai inverse run length. Nah, ini perintahnya ada di sini. Saya punya fungsi ini ya. Jadi saya punya fungsi run length yang ini dan inverse run length. Yang ini fungsinya saya buat sendiri. Sama juga square to zigzag, fungsinya saya buat sendiri. Zigzag to square juga fungsinya saya buat sendiri. Nah, semua code-code ini saya sertakan di deskripsi dari link YouTube ini, sehingga Anda bisa dapatkan. Nah, pada saat ini kita akan coba bagaimana kita modifikasi ini. Kita modifikasi run length ini dan inverse run length ini supaya kompresinya lebih bagus. Harapannya kompresinya akan lebih bagus. Nah, kita akan coba bersama-sama. Sekarang saya akan coba dulu run length yang sekarang ini kompresinya seperti apa. Kompresinya adalah seperti ini. Misalnya, saya punya A, inputnya ini ya. Katakanlah 2, 2, 2, kemudian 3, 2, 5, 1, kemudian ada angka 0. Kemudian ada angka 5, ada angka 3. Misalnya begitu ya. Ini inputnya. Kemudian saya coba hitung B sama dengan run length dari A. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Run length yang saya pakai sekarang di program ini modelnya seperti ini. Jadi dia sebenarnya yang dikompres itu cuma yang angka 0 saja. Misalnya sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 angka 0. Maka kita lihat di sini nanti ada 9. Artinya ada 9 angka 0. Jadi caranya begini kalau kita baca. Ada 0 angka 0 diikuti angka 2. Kemudian ada 0 angka 0 diikuti angka 2, 0 angka 0 diikuti angka 2, jadi tidak ada angka 0 diikuti angka 2, tidak ada angka 0 diikuti angka 2, tidak ada angka 0 diikuti angka 3, tidak ada angka 0 diikuti angka 2, tidak ada angka 0 diikuti angka 5, tidak ada angka 0 diikuti angka 1, 9 angka 0 diikuti angka 5, kemudian tidak ada angka 0 diikuti angka 3. Anda lihat seperti ini. Nah, dia memang mengkompres. Kalau ada banyak angka 0, maka ini jadi satu angka saja, seperti 9 di sini. Tapi kalau angkanya tidak ada angka 0, Anda lihat justru tambah panjang. Misalnya saya buat begini. A sama dengan 1, 2, 3, 4.
maka kalau saya run length jadi 01, 02, 03, 04. Jadi tidak ada angka 01, tidak ada angka 02, tidak ada angka 03, tidak ada angka 04. Ini kelihatannya kita masih bisa pakai cara lain supaya bisa lebih efisien di sini. Nah, misalnya saya mau, saya memberikan challenge kepada Anda untuk Anda menemukan sendiri, memodifikasi run length ini untuk Anda dapat punya Anda yang lebih bagus, begitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, saya mau buat satu contoh. Ini bukan yang bagus, tapi cuma contoh saja. Misalnya saya inginkan seperti angka yang tadi ya, yang ini. Nah, saya maunya nanti saya tidak cuma kompresi angka yang 0 saja, tapi saya juga kompresi angka-angka yang selain angka 0. Jadi misalnya seperti ini. Kalau dia angkanya 2, 2, 2, 3, 2, 5, 1, kemudian 0-nya katakanlah saya tulis begini ya, ada 3 saja ya, atau ada 4 lah. Kemudian 5, 3, misalnya begitu ya. Jadi angkanya bukan yang ini ya. Angkanya adalah 0-nya cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu ya. Maka saya ingin buat menjadi kompresi saya jadi begini. 3 angka 2, diikuti 1 angka 3, diikuti 1 angka 2, diikuti 1 angka 5, diikuti 1 angka 1, diikuti 4 angka 0, diikuti 1 angka 5, diikuti 1 angka 3. Oke, saya mau buat seperti ini. Jadi yang dikompres bukan cuma yang 0 saja, tapi yang dikompres juga misalnya ada 222 yang bercecer-cecer juga bisa. Tentunya ini belum yang terbaik ya, cuma saya akan berikan contoh aja. Oke, sekarang saya buat program saya yang baru. Di sini saya buka saja dulu yang tadi. Yang run length ini, kemudian saya save as. Saya beri nama lain, run length, katakan run length 2. Ini juga harus sama, namanya run length 2. Sudah sama run length 2, kemudian ini saya hapus dulu. Oke, pertama outputnya saya buat kosong dulu. C ini untuk yang ini, jadi ini C ya. Ada 3 buah, jadi panjangnya 1, panjangnya 1, panjangnya 1, itu saya beri simbol dengan C. Oke, saya mulai dari 1 sampai panjangnya A. Jadi dari 1 sini, A yang pertama, A yang kedua, A yang ketiga, 4, 5, dan seterusnya sampai sepanjang A. Kemudian di sini, saya akan mulai. Jika, saya buat begini ya, jika A yang ke I, itu sama dengan A yang ke I plus 1. Jadi jika angka yang ini sama dan sebelahnya, berarti C-nya ditambah. Jadi C-nya naik. Atau C-nya saya mulai dari 1 dulu ya. Jika sama, maka C-nya jadi 2. Jadi C sama dengan C plus 1. Jika tidak sama, maka sudah selesai. Jadi misalnya gini ya. Misalnya ini sama, maka C-nya jadi 2. Sama lagi, C-nya jadi 3. Begitu beda, berarti sudah selesai. Berarti akan ditulis 3 buah angka 2. Jadi kalau sudah selesai, maka ini akan ditulis. R akan diisi dengan R yang lama yang tadinya masih kosong itu, kemudian C, sudah panjangnya 3, kemudian angkanya berapa? Berarti A yang ke I. Kemudian C-nya saya harus reset lagi jadi 1. Seperti itu. Jadi ini yang saya buat terus. Nah tentunya ini AI ini I kecil ya. AI plus 1. Maka ini kita tidak boleh sampai length of A, nanti error. Jadi sampai kurang 1 saja. Oke, ini saya akan coba di sini ya. Jadi saya punya seperti ini. Oke, A sudah ada. Saya akan coba B sama dengan run length yang saya baru buat. Namanya run length 2. Oke, 3 angka 2, betul. 1 angka 3. 1 angka 2, 1 angka 5, 1 angka 1, 4 angka 0, 1 angka 5. Angka 3-nya tidak ada. Kenapa angka 3-nya tidak ada? Nah, ada masalah nih di sini. Kalau yang terakhir, maka angka yang terakhir itu
Saya harus buat, kalau angka yang terakhir itu beda dengan sebelumnya, maka ini harusnya 1, 3. Kalau angka terakhir itu sama dengan yang sebelumnya, maka pakai C yang tadi. Jadi saya akan buat begini. Ini kalau sudah selesai, saya buat if A yang terakhir itu sama dengan A yang terakhir kurang 1. Jika A yang terakhir sama dengan A yang terakhir kurang 1, maka R sama dengan R, C, A, I. Jika tidak, maka saya akan tulis R sama dengan R yang sebelumnya 1, A, N. Ya, saya buat begitu. Oke, seperti ini. Semoga ini benar. Kita coba save. Kita coba lagi. Ada yang error. Line 16. Line 16. Oh, ini kurang. Tutup kurung. Oke. Save. Oke. 3 angka 2, 1 angka 3, 1 angka 2, 1 angka 5, 1 angka 1, 4 buah angka 0, 1 angka 5, dan terakhir ada 1 angka 3. Oke, ini saya besarkan saja. Oke, sudah benar dia. Sekarang saya coba dulu dengan kasus yang lain. Misalnya, terakhirnya 666, 6 begitu. Depannya saya buat angka yang sendiri saja, misalnya 15. Oke. 1, 15, 32. Ya, 1, 15, 32. 1, 3, 1 angka 2, 1 angka 5, 1 angka 1, 4 angka 0, 1 angka 5, 1 angka 3, 4 angka 6. Oke, sudah benar. Jadi, saya sudah bisa buat run length-nya. Kemudian saya harus buat inverse run length-nya. Oke, ini saya save as. Saya bernama inverse run length 2. Inverse run length 2. Oke, nah bagaimana caranya? Ya caranya tinggal saya ambil lagi kembali. Jadi, kalau ini saya mau kembali, saya ambil berpasang-pasangan. Jadi 3 buah angka 2, berarti kan harus jadi begini. 2, 2. 1 buah angka 3. Jadi saya buat caranya begini. Perintah once. Jadi ini panjangnya, ini angkanya. Jadi once 1 baris 3 kolom. Jadi angka 3 ini saya isi ke sini. Kemudian ini dikali dengan 2. Once 1 baris 3 kolom itu akan jadi begini. 1, 1, 1. Kemudian ini dikali angka 2, maka akan jadi 2, 2, 2. Kemudian ini saya cari berarti angka 1 once 1,1. Berarti angka once isinya 1 tok. Kemudian dikali 3, maka jadi 3. Misalnya saya contohnya dia ini, 4 angka 0 berarti once 1,4, berarti ada 1, 1, 1, 1, kemudian dikali angka 0, berarti jadi 0, 0, 0, 0, seperti itu. Jadi saya buat di sini, ya ambil tiap 22, jadi 1, lompat 22, betul. Jadi ini once 1, RI dikali dengan RI plus 1. Ya, seperti ini. Saya coba simpan, save. Sekarang kita coba lihat kembali. Saya coba di sini. Jadi, saya besarkan dulu. Saya bersihkan saja. A, misalnya A saya seperti itu, maka B saya adalah, oke, sudah. Kemudian saya buat C sama dengan inverse run length 2 dari B. Harusnya kembali sama dengan A. 15, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 1, kemudian ada 0, 4, 5, 3, 6-nya ada 4. Oke, sudah sama. Jadi A di run length, kemudian di inverse lagi, sudah benar. Nah, kalau ini sudah benar, saya akan cobakan di program saya ini. Sekarang saya pakai run length-nya, inverse run length-nya 2. Run length-nya juga saya pakai run length yang mana dia? Ini, run length 2. Oke, saya coba jalankan.
Tadi ini saya pakai berapa key ini ya? 4 key. 4 key tadi 9%. Kompresinya 9%. Coba kita lihat hasil yang kita dapat di sini. Oke, ini gambar aslinya, ini hasil kompresinya, jadi tidak ada masalah, kembali sama. Kita ingin lihat hasil kompresinya. Oh, 9%. Lebih tinggi daripada yang tadi. Artinya, saya membuat fungsi kompresi run length saya yang baru lebih jelek dari yang aslinya. Nah, saya menantang Anda sekarang, untuk Anda coba menemukan, modifikasi sendiri program run length dan inverse run length yang ada, untuk Anda menemukan sendiri metode run length Anda yang bisa membuat lebih efektif dari yang program asli yang sudah saya buat, yang kita buat dalam video sebelumnya dan awal dari video ini.